20 akan datang, tetapi tak perlu khawatir sebab ada 10 aset yang bisa menjadi pelindung. Halo Sobat Pintar, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya bagaimana hidup kita di tahun 2030 nanti? Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Harga kebutuhan pokok naik, pekerjaan mulai digantikan oleh teknologi dan krisis ekonomi bisa datang kapan saja. Tentunya banyak orang berpikir bahwa untuk bertahan di masa depan, kita harus punya banyak uang. Padahal yang jauh lebih penting adalah memiliki aset yang tepat. Aset bukan hanya soal rumah atau emas. Aset adalah segala sesuatu yang bisa memberi kamu nilai, perlindungan, dan penghasilan di masa depan. Kalau kamu punya aset yang tepat, krisis justru bisa menjadi peluang. Tapi jika kamu hanya bergantung pada gaji bulanan, krisis bisa menjadi sebuah mimpi buruk. Di video ini kita akan membahas 10 aset yang bisa menyelamatkan hidupmu dari krisis di tahun 2030. Bukan teori, tapi sesuatu yang bisa mulai kamu bangun dari sekarang. Yang pertama, aset pengetahuan. Aset pertama dan paling penting adalah pengetahuan. Di dunia yang berubah cepat, orang yang paling berharga bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Orang yang terus belajar tidak akan mudah tergantikan. Kemudian aset yang kedua yaitu keterampilan. Kalau pengetahuan adalah teori, maka skill adalah praktiknya. Skill adalah kemampuan nyata yang bisa menghasilkan uang. Di tahun 2030, pekerjaan akan semakin kompetitif. Banyak pekerjaan lama akan hilang dan pekerjaan baru akan muncul, seperti desain grafis, editing video, menulis, digital marketing, coding, public speaking akan semakin dibutuhkan. Aset yang ketiga yaitu kesehatan. Krisis terbesar bukan kehilangan uang, tapi kehilangan kesehatan. Tanpa kesehatan, semua aset lain menjadi tidak berguna. Di masa depan, biaya kesehatan akan semakin mahal. Orang yang tidak menjaga tubuhnya sejak sekarang akan membayar mahal nantinya. Yang keempat yaitu aset mental dan emosi. Di masa krisis, bukan yang paling pintar yang bertahan, tapi yang paling kuat mentalnya. Orang yang mudah panik akan membuat keputusan buruk. Orang yang stabil, emosinya bisa berpikir jernih saat situasi kacau. Aset yang kelima yaitu relasi atau jaringan. Siapa yang kamu kenal bisa lebih penting daripada apa yang kamu miliki. Di masa sulit, kesempatan sering datang dari orang lain. Mereka akan menghadirkan sebuah pekerjaan, bisnis, dan peluang sering muncul dari sebuah relasi. Relasi adalah aset karena bisa memberi informasi, memberi peluang, dan memberi dukungan. Aset yang keenam yaitu reputasi. Reputasi adalah bagaimana orang melihat kamu, apakah kamu bisa dipercaya, apakah kamu konsisten, apakah kamu jujur. Di dunia digital, reputasi bisa lebih berharga daripada uang. Orang dengan reputasi baik lebih mudah dapat pekerjaan, klien, dan mitra bisnis. Sebaliknya, reputasi buruk bisa menutup semua pintu. Maka dari itu, mulailah dari sekarang. Aset yang ketujuh yaitu aset digital. Di era modern, aset tidak hanya berupa benda fisik. Aset digital seperti channel YouTube, akun media sosial, blog, website, atau personal brand bisa menghasilkan uang bahkan saat kamu tidur. Yang kedelapan yaitu aset keuangan. Tentu saja uang tetap sangat penting, tapi bukan sekedar punya uang, melainkan bagaimana kamu mengelolanya. Aset keuangan meliputi tabungan, investasi, dan dana darurat. Yang kesembilan yaitu aset waktu. Waktu adalah aset yang sering diremehkan. Anak muda memiliki waktu lebih banyak daripada orang tua. Ini adalah keunggulan besar.
Kalau kamu menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna, kamu sedang membuang aset paling berharga. Tapi jika kamu menggunakan waktu untuk belajar, membangun skill, dan membangun aset, kamu sedang menciptakan masa depan yang lebih aman. Gunakan waktu hari ini untuk membangun kehidupan yang lebih baik besok. Aset yang ke-10 yaitu aset tujuan hidup. Yang terakhir dan paling dalam adalah tujuan hidup. Orang yang punya tujuan tidak mudah menyerah saat krisis. Mereka tahu kenapa mereka harus bertahan. Tujuannya yaitu memberi arah, motivasi, serta kekuatan saat lelah. Saat ekonomi runtuh, orang tanpa tujuan akan mudah putus asa. Tapi orang yang punya alasan untuk bangkit akan selalu menemukan jalan. Sobat pintar, krisis 2030 mungkin terdengar menakutkan. Tapi sebenarnya krisis tidak menghancurkan semua orang. Krisis hanya menghancurkan mereka yang tidak siap. Mulailah dari sekarang, bangun 10 aset ini, sedikit demi sedikit, seperti pengetahuan, skill, kesehatan, mental, relasi, reputasi, aset digital, keuangan, waktu, dan tujuan hidup. Jika kamu punya aset ini, masa depan tidak akan kamu takuti. Kamu justru siap untuk menyambutnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe Sobat Pintar dan bagikan ke teman-temanmu agar kita semua bisa menghadapi masa depan dengan lebih cerdas. Happy together. I love you both so much. Giggles. Me too.